Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para pemirsa Lentera Ramadan rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, keselamatan dan nikmat-nikmat yang lain. Kita diberi umur panjang bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan di tahun ini. Salawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, pemimpin kita Nabi besar Muhammad SAW, tercurah pula kepada ahli keluarga, para sahabat, dan semoga tercurah kepada kita semua yang insya Allah sebagai penganut Islam yang setia menekan ajaran-ajarannya. Pemirsa Lentera Ramadan rahimakumullah, tentu kita bersyukur bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun ini, berbicara tentang syukur. Syukur ini adalah kata-kata yang mudah untuk diucapkan, namun kadang tidak semua orang bisa melaksanakan. Syukur itu adalah secara bahasa mengakui kebaikan orang lain atau selalu mengingat-ingat dan membicarakan kebaikan-kebaikan tersebut. Pada pengertian yang lain, syukur itu adalah menggunakan pemberian sesuai dengan yang dikehendaki oleh yang memberi. Syukur ini sebenarnya bisa kita laksanakan. Mestinya bisa kita laksanakan secara serentak dengan 3 dimensi, yaitu syukur bil qalbi, syukur bil lisani, syukur bil arkani. Syukur bil qalbi adalah syukur dengan hati. Hati kita merasa ridho menerima apa saja yang Allah berikan kepada kita. Kemudian syukur bil lisani, syukur dengan lisan. Ketika hati kita sudah ridho, kemudian lisan kita ketika mendapatkan nikmat, kita mengucapkan Alhamdulillah. Masih dalam pengertian syukur bilisani adalah ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, maka kita dianjurkan untuk memberitahukan kepada orang lain, terlebih adalah kepada kedua orang tua kita, agar kedua orang tua kita juga ikut merasa senang, ikut merasa berbahagia, ikut merasa bersyukur. Ketika kita mendapatkan rezeki, kita mendapatkan panennya berhasil, karirnya naik dan seterusnya, utamanya orang tua diberitahu agar orang tua ikut bersyukur. Bukan sebaliknya, kadang yang terjadi adalah ketika kita menemui kegagalan atau menemui kesusahan, kemudian orang tua diberitahu. Padahal ketika kita memberi kabar kepada orang tua tentang penderitaan kita, tentu orang tua akan merasa sedih juga. Oleh karena itu sebaliknya, ketika kita memberitahu adalah hal-hal yang bisa menyenangkan kepada kedua orang tua kita. Dalam kehidupan bermasyarakat kita sering mendengar ada acara syukuran. Nah, syukuran ini juga dalam arti kita memberitahukan kepada orang lain tentang kesuksesan kita sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah asyukru bil arkani, syukur dengan perbuatan. Ya, syukur dengan perbuatan, misalkan begitu kita mendapatkan nikmat, kita melakukan sujud syukur, kemudian syukur kita manifestasikan, kita wujud nyatakan, misalkan dengan kita menggunakan pemberian Allah, memberikan nikmat itu sesuai dengan kehendak si pemberi nikmat. Kita diberi nikmat, misalkan kesehatan kita gunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Kita diberi kesehatan kaki bisa melangkah, kita gunakan kaki untuk melangkah kepada tempat-tempat kebaikan. Begitu seterusnya. Ini adalah dalam rangka kita syukur bil arkani. Kemudian dalam hal ini juga kita dianjurkan supaya kita tambah bersyukur, kita itu dianjurkan untuk melihat ke bawah.
Rasulullah SAW bersabda, ya, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila fawqakum. Ya. Lihatlah orang yang ada di bawahmu dan janganlah melihat orang yang di atasmu. Kenapa Nabi berwasiat ini? Ketika orang selalu melihat ke bawah, tentu yang ada adalah kita bersyukur, tambah bersyukur. Tetapi ketika kita selalu melihat ke atas, kita menjadi meremehkan nikmat Allah. Kita menjadi orang yang kurang bersyukur. Pemirsa yang berbahagia, fadilah bersyukur ini salah satunya adalah ketika kita bersyukur nikmat, kita akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Jika kalian bersyukur terhadap nikmatku, pasti akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Tetapi jika kalian ingkar terhadap nikmatku, ketahuilah bahwa siksaku amat pedih. Kuncinya adalah ketika kita bersyukur, nikmat Allah pasti akan bertambah. Ketika kita ingkar kepada Allah, pasti nikmat tersebut akan dicabut atau dikurangi sedikit demi sedikit, bahkan kita diancam dengan azab besok di akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur, sehingga kita akan selalu merasakan nikmat Allah dan kita di kemudian hari akan mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan hidup di dunia sekarang ini maupun bahagia di akhirat kelak. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.